Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya sendiri Ihsan Wardan dan rekan saya Dori Masasra. Materi yang kami angkat yaitu mitigasi bencana kebakaran hutan. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia telah menempatkan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pemilik hutan tropika terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Suatu hal yang patut disyukuri dan bangga sebagai warga bangsa Indonesia, mengingat hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, serta memberikan jasa-jasa lingkungan untuk menopang kehidupan di muka bumi. Akan tetapi, hutan yang seharusnya diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar rekor dunia Guinness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dihancurkan per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Sebuah tingkat kehancuran hutan sebesar 2%, sehingga sebuah tingkat kehancuran hutan sebesar 2% setiap tahunnya, atau 51 km per hari, atau dalam 1 jam luas hutan Indonesia hancur setara dengan 300 lapangan sepak bola. Di saat upaya untuk menjajaki, memulihkan dan mempertahankan kondisi hutan melalui mekanisme jasa hutan sebagai penyerap karbon dilakukan, sebuah prestasi internasional tercatat kembali bangsa Indonesia karena hutan yang dimilikinya. Kebakaran hutan di Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam deretan negara penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia. Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Makalah ini ditulis dengan maksud untuk menggali, memahami secara keseluruhan dan dampak dari fenomena kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, serta berbagai sektor, dan mencari alternatif penanggulangannya, baik berupa pencegahan maupun rumusan masalah, yaitu bagaimana sejarah kebakaran hutan, apa definisi dari kebakaran hutan, bagaimana proses terjadinya kebakaran hutan, apa saja tipe kebakaran hutan, apa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan, apa faktor pendukung kerawanan kebakaran hutan dan lahan gambut, bagaimana dampak dari kebakaran hutan, bagaimana upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan, bagaimana upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia, bagaimana analisis kasus kejadian kebakaran hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui sejarah kebakaran hutan, untuk mengetahui definisi kebakaran hutan, untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran hutan, untuk mengetahui tipe kebakaran hutan, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan, untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi kebakaran hutan, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung kerawanan kebakaran hutan dan lahan gambut, untuk mengetahui dampak dari kebakaran hutan, untuk mengetahui upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan, untuk mengetahui upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia, untuk menganalisis kasus kejadian kebakaran hutan di Riau pada tahun 2014. Sejarah kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan terutama hutan hujan tropika basah di Indonesia telah diketahui terjadi sejak abad ke-18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara Sungai Kelanaman dan Cempaka, atau sekarang Sungai Sempit dan Sungai Ketingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan lain juga menyebutkan bahwa kebakaran hutan terjadi di wilayah timur laut yang saat ini dikenal dengan Suaka Danau Sentarum, Provinsi Kalimantan Barat. United National Development Program and State Ministry for Environment 1998. Sayangnya, kebakaran yang terjadi pada saat itu tidak diketahui berapa luasnya dan disebabkan oleh apa. Sedangkan Bowen 1999
menyatakan bahwa sekitar 400 tahun yang lalu diceritakan bahwa seorang penjelajah Eropa menemukan Pulau Borneo setelah para pelautnya mencium bau asap. Mereka berpaling ke arah angin yang menemukan pulau. Saya 2004. Definisi kebakaran hutan. Kebakaran dan pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran identik dengan kejadian yang tidak disengaja, sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja diinginkan tapi tidak. Tindakan pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu pembakaran. Penggunaan istilah kebakaran hutan dengan pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah ini seringkali mengakibatkan timbulnya persepsi salah terhadap dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan menurut Saharjo 2003 adalah 1. Pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting, atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, logs, tunggak pohon, gulma, semarak belukar, dedaunan, dan pohon. Yang kedua, setiap kebakaran yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Proses terjadinya kebakaran hutan. Menurut Di Bano et al. 1998, proses terjadinya kebakaran ada 5 fase. Yang pertama yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pembaraan, pemijaran, dan extinction. Tipe kebakaran. Kebakaran dibagi menjadi 3 tipe, yaitu kebakaran bawah, kebakaran permukaan, dan kebakaran tajuk. Faktor penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama karena faktor kelalaian manusia yang sedang dilaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan secara dengan cara membakar. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut. Pertama itu pembakaran vegetasi, yang kedua aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga penguasaan lahan. Faktor pengaruh kebakaran yaitu bahan bakar, topografi, cuaca atau iklim, waktu, dan sumber api. Faktor pendukung yaitu kerawanan terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi pada musim kemarau, di mana hutan sangat rendah dan integritas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober, dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Selanjutnya yaitu pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan dan kelebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Dampak kebakaran hutan. Pertama yaitu terdegradasinya kondisi lingkungan, meliputi perubahan kualitas fisik gambut, perubahan kualitas kimia gambut, terganggunya proses dekomposisi gambut karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran. Selanjutnya itu substansi atau perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan terganggu sehingga akan menurunkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu rusaknya siklus hidrologi. Gambut menyimpan cadangan karbon. Apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu kesehatan manusia. Asap kebakaran hutan dan lahan secara umum berisi gas CO, CO2, H2O, delaga, debu atau partikel, ditambah dengan unsur-unsur yang telah ada di udara seperti N2, O2, CO2, H2O, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu aspek sosial ekonomi, meliputi hilangnya sumber mata pencarian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan atau berladang, beternak, berburu, atau menangkap hasil hutan. Menurunnya produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, terjadinya proses dan tuntutan
dari negara tetangga akibat dampak asap kebakaran. Meningkatnya pengeluaran untuk biaya pemadaman. Kebakaran hutan yang luas dapat mengganggu masyarakat negara tetangga, dan bila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan kenilaian negatif masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia. Upaya pengendalian dan pencegahan. Dalam kebakaran hutan dikenal dengan istilah segitiga api. Segitiga api adalah bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Tiga unsur ini yaitu segitiga api itu adalah bahan bakar, oksigen, dan panas atau sumber penyulut. Jika kebakaran tetap terjadi meski tindakan pencegahan telah dilakukan, maka tindakan pemadaman harus segera dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip pemadaman kebakaran adalah dengan cara menghilangkan salah satu sisi dari segitiga api tersebut. Upaya yang dilakukan sesuai dengan prinsip pemadaman kebakaran diantaranya adalah lain: pendinginan, pengurangan oksigen, melamparkan, bakar balas, dan pemadaman kebakaran hutan. Pencegahan dan penanggulangannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum menghasilkan hasil yang optimal, dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan. Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah. Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak, belukar, dan hutan masih rendah. Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk menanggulangi kebakaran hutan sebagai belum memadai. Rencana kegiatan jangka pendek dimaksudkan untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan yang sedang terjadi, yang dalam hal ini asap, dan perencanaan kegiatan jangka panjang dimaksud untuk mencegah kebakaran hutan. Rencana kegiatan jangka pendek ini seperti pemadaman kebakaran hutan, mengevakuasi warga untuk serangan penyakit dan berada pada daerah dengan populasi asap tertinggi, menetapkan daerah tanggap bencana, membagi-bagi masker pada warga terutama pengguna jalan, menyemprotkan air dari udara melalui helikopter, dan menemukan secepatnya penyebab terjadinya kebakaran hutan. Pelaku-pelaku yang terlibat apabila memang terbukti bahwa terjadi kegiatan pembakaran secara sengaja seperti untuk land clearing. Kemudian rencana jangka panjang contohnya memperketat syarat pemberian izin untuk membuka perkebunan, memperketat pengawasan pada perusahaan yang telah memiliki izin untuk usaha seperti HTI atau HPH, dan mencabut izin HPH, HTI, atau perusahaan yang tidak bisa berkomitmen menjaga lingkungan, memperbanyak lahan, memperhijau, dan membuat sistem tanggap bencana yang lebih baik lagi. Thank you. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.